Pemirsa, telah terjadi fenomena hujan mulai menghebohkan seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ya benar, pantauan di lapangan juga berhasil menangkap kegembiraan masyarakat. Ternyata fenomena ini karena Brimo Festival bisa langsung berlimpah hadiah. Yuk, pakai Brimo. Untung aku udah pakai Brimo. Kamu udah belum? Udah live, Mbak. Brimo. Seadil-adilnya dengan sebaik-baiknya dengan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. aspirasi 580 anggota DPR periode 2024-2029 resmi dilantik pada 1 Oktober 2024. Di antara jumlah anggota DPR tersebut, sebanyak 273 merupakan wajah baru di parlemen. Data memperlihatkan ada 47,2% anggota DPR 2024-2029 merupakan pendatang baru, sedangkan sisanya 52,8% merupakan petahana. Salah satu wajah baru di parlemen adalah Anissa Mahesa, anggota DPR termuda yang baru berusia 23 tahun. Anggota DPR dari Partai Gerindra ini ingin memperjuangkan isu-isu kaum muda seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan isu-isu digital. Yang ingin aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena tiap aku turun ke dapil, generasi muda seangkatan aku tuh pasti bilang, Teh Anissa ini gimana kita dapat kerja? Nah kalau di Banten, aku nggak tahu dapil lain ya, kalau di Banten mau dapat kerja itu mesti bayar dulu 1 juta. Ya itu kan harus kita suarakan, kasihan mereka mau dapat kerja nombok keluar modal dulu, ibarat kata kan gitu. Terus hal yang ingin aku bawa juga itu adalah karena kita live in a digital technology, grow up in a digital era, itu kita harus, aku sebagai generasi muda ingin mendorong regulasi atau kebijakan yang pada akhirnya itu memberikan perlindungan hak-hak digital supaya data kita tidak bocor seperti kemarin kasus Bjorka gitu. Wajah baru lainnya adalah Cindy Monica Salsabila. Perempuan kader Nasdem ini ingin memperjuangkan isu perempuan dan UMKM. Terlepas di mana komisi saya ditempatkan, kita itu udah ada rancangan akan membuat program pengaduan perempuan dan anak, di mana nanti kita juga udah siapkan tim hukumnya dan juga tim psikolognya untuk mengawal kasus-kasus tersebut. Dan juga karena saya basicnya adalah seorang pengusaha dan jurusan ekonomi, tentu nanti kita akan mendorong program-program legislasi yang pro terhadap UMKM. Selebritas juga duduk di kursi wakil rakyat. Salah satunya Surya Utama atau lebih tenar dengan nama Uya Kuya. Uya Kuya meminta masyarakat memberikan kesempatan pada selebritas untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Nggak apa-apa, masyarakat skeptis nggak masalah, tapi kan beri kesempatan buat artis yang terpilih ini untuk menunjukkan kerjanya. Apakah dia capable dan dia kredibel buat di situ, dan insya Allah malah justru bisa jadi artis-artis yang dianggap atau skeptis di masyarakat ini justru bisa jadi anggota DPR yang lebih punya gigi ya di parlemen nanti gitu aja. Bukan hanya di lembaga DPR, di lembaga perwakilan daerah atau DPD, wajah baru juga lebih mendominasi. Dari 152 anggota DPD, 55,3% merupakan wajah baru. Setelah resmi dilantik, kini publik menanti kerja para wakil rakyat. Publik menanti bagaimana mereka akan menyuarakan aspirasi rakyat untuk 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Wajah baru, harapan baru ya, Cing? Iya, sama Uya ini, saya tuh udah tahu bahwa dia akan jadi politisi dari awal. Oh bisa? Dari lagunya. Kenapa? Jadi dia punya lagu Cinta Semu kan? Iya, itu iya. sangat politisi banget. Dari mananya tuh? Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memang sudah tiada rasa. Itu kan bilang politik jangan baper. Oh iya, tak ada rasa. Kalau udah nggak cocok,
udah bubar. Benar, Iya benar. Ada yang banyak yang bilang kan politik jangan baper ya. Iya. Kalau menurut saya kan yang jangan baper sih elitnya. Tapi ke masyarakat kan bisa jadi baper, Uya. Gimana tuh, Ya? Berkepanjangan bapernya malah. Berkepanjangan. Nah, Iya. Gimana kalau Tunggu dulu. Kenalin dulu kali sih Abdel. Ada siapa aja? Sorry. Tadi waktu okem kita udah kenalan. Jadi perasaan udah kenal aja. Iya, Pasti benar. Uya udah kenal. Udah kenal. Ini ada Bang Uya Kuya. Halo, Hai, selamat malam. halo, Mas malam. Uya Kuya. Lalu juga ada Mbak Sherin Ira Lozatasya. Hai, selamat malam. Gabung juga lewat Zoom. Ada Mbak Cindy. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi boleh Ya. disambung Tapi lagi. saya mau Cik Abdel. Uni orang Awa ya. Orang Awa, Asli orang Awa. asli orang Awa. Ba kabarnya. Alhamdulillah baik. Iya, kebetulan sama-sama orang Oh, Padang. sama-sama. Cie 2 3. Iya. Iya, dulu. Tiga, Lagunya let's Mas go. Uya juga. Ya itu gimana menurut lo ya? Iya. Ada banyak yang bilang karena kita dengar politik jangan baper, jadi seakan-akan tuh elitnya seenak-enaknya dan minta masyarakat jangan baper gitu. Gimana untuk merubah yang kayak gitu nanti? Gini, sebetulnya kalau masyarakat jangan baper ada benernya ada tidaknya tergantung konteks apa gitu. Ya. Ya. Kalau kita masalah pemilihan presiden gitu Ya. kan ya, berbeda pilihan itu biasa. Betul. Tapi untuk saat sudah selesai pemilu, sudah terpilih presiden baru, masyarakat yang pendukung calon yang kalah jangan baper, benar itu. Ya. Kita dukung presiden yang baru ya untuk ya bekerja sebagai pemimpin negara. Ya, Ya, tapi kalau masalah masyarakat jangan baper dalam arti kata kalau ada kebijakan politik yang salah, ada yang Ya. ngaco-ngaco dari pemerintah, Ya. terus masyarakat nggak boleh baper ya jangan dong. Ya. Malah harus ya. Malah harus baper. Malah harus baper. Ya, masyarakat juga boleh mengkritisi pemerintah baik di legislatif, di yudikatif atau di eksekutif. Kalau memang menurut masyarakat apa yang dilakukan ketiga elemen pemerintah ini tidak benar gitu kan. Kalau nggak baper berarti kan orang nggak boleh protes dong, nggak boleh kritik, nggak boleh. Nah. Pilihan bahasanya udah bukan penyanyi banget. Ini ini udah ya. politisi banget ya. Iya. Dan ini kali pertama juga Mas Uya ada di TV loh. Makasih ya setelah Iya, tahun berapa, iya, kan? iya, benar. Ini pertama kali banget ada di TV. Nah kalau ke Mbak Sherin, aku mau nanya kan sebagai wajah muda nih, Iya. apa sih yang mau dibawa? Karena ya mau nggak mau kan pasti ada yang skeptis juga ya nggak sih? Masih Ya. muda bisa apa Benar. gitu? Iya. Gimana kalau dari dirimu jawab ini? Ya ini dengan terpilihnya bahkan dilantiknya mungkin skeptis. Saat ini topiknya pasti tentang artis dan anak muda yang Anak masuk muda, ke iya. parlemen. Masyarakat memang tidak boleh skeptis karena harus menunggu bagaimana kerja nyata kita. Karena bagi kami Gen Z ini adalah suatu lahan pembuktian. Ketika masyarakat mempertanyakan ini bagaimana ini terlalu muda masuk ke dalam parlemen, apa yang bisa mereka bawa? Nah, saatnya ketika 1 Oktober kemarin kita dilantik, insya Allah kami pemuda-pemudi Indonesia yang terpilih sebagai anggota muda di parlemen ini harus membuktikan bahwasannya Indonesia sudah siap untuk memberikan estafet kepemimpinan kita kepada generasi muda di negara kita. Emang usianya berapa sih Mbak Sherin? Saat ini alhamdulillah 23 tahun. Oh sama, seumur kita Oh, sama-sama sama. Gen Z. Iya. Sama ya, Iya. 23. Friska kayaknya Gen Z ya tuh. Iya. Kalau kita baby boomer juga ya. 23 ya? 23 tahun. Tapi kayak masih 22 deh. Oh, Masya Beda Allah. tahun Beda doang, setahun. Cing Abdel. Iya. Kalau Mbak Cindy juga nih, kalau Mbak Cindy yang menarik karena perempuan, Ya. itu pasti kan yang akan dibawa adalah isu perempuan, Isu perempuan. apa. Nah Mbak Cindy apa sih sebenarnya fokus utamanya, isu perempuan apa sih yang mau dikedepankan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kebetulan dapil saya sama Mbak Sherin ini Iya. sama. Di DPR RI saya dapil Sumbar 2. Kalau Sherin karena di DPD jadi whole ya. Satu provinsi di Sumatera Barat. Memang beberapa waktu terakhir itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya di dapil saya. Dan mirisnya lagi, yang melakukan hal-hal yang tidak baik ini adalah orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya sangat getol? Alhamdulillah memang sudah ada UU TPKS yang mengadvokasi dan menjadi payung hukum dari korban-korban kekerasan seksual. Tapi kita tahu sama tahu memang yang sulit itu adalah bagaimana implementasi hukumnya. Karena itu selain saya ingin menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan mulut dari korban-korban seksual yang banyak sekali mereka tidak berani melapor, Mbak. Dan juga kita juga akan menyiapkan baik secara advokasi maupun psikolog untuk mengawal tuntas kasus-kasus ini.
Ya, Terima nah, ini harus dikawal betul karena baru beberapa minggu lalu itu kami meliput banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan tidak hanya di lingkungan yang jauh 500 meter dari rumah atau bahkan di rumah sendiri. Nah, ini yang harus dititipkan lewat anggota dewan salah satunya. Iya. Ya, gue tuh pengen nanya deh, sebenarnya rasa lu gimana sih pas lagi disumpah gitu, dilantik tuh kan sakral banget gitu ya. Benar-benar. Itu gimana perasaan deg-degannya tuh sama gak kayak lo mau manggung atau gimana tuh? Beda ya, kalau manggung mungkin udah sehari-hari. Ya. Jadi udah nggak ada nervous-nervousnya gitu. Oke. Nah, justru di situ momen yang membuat gue, nggak apa-apa anggota DPR ngomong gue lo kan Nggak nggak apa-apa apa-apa dong. Jadi diri sendiri lah. Iya. Daripada sok saya tapi isinya nggak ada. Jangan. Cakep. Mantap ini. Iya kan? Jadi gue ngerasa justru sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup gue selama beberapa belasan tahun terakhir. Gue tuh jujur gue sarjana ilmu politik. Oh, dirimu tuh ya sih? Di Universitas Indonesia. Ya. Yang udah nggak berpikir bakal terjun ke politik. Karena istri aja nggak ngizinin, jangan ke politik dia bilang gitu. Nah, tapi sampai akhirnya gue ada di situ, gue teringat waktu itu saat gue masuk kuliah di ilmu politik UI, bokap gue sempat bilang bahwa nenek kamu itu adalah seorang pelaut. Ya, nenek moyang. Gitu. Ini nenek gue gitu ya. Nenek kamu itu adalah DPR RI wanita pertama di Indonesia. Selama 15 tahun dulu di PNI partainya dulu. Dan ada di Komisi 1. Bilang kamu di politik cocok nih nanti kalau jadi DPR. Tapi habis itu nggak pernah terpikir lagi. Lagi istri waktu setiap tahun ultimatum nggak usah ikut-ikutan DPR. Setiap 5 tahun sekali pasti kan ada ketua partai yang nawarin kamu masuk partai jadi nyalek. Nggak mau, Jangan apa di awas sih gitu. Tapi justru akhirnya gue ada di sini. Jadi itu sempat antara haru, exciting dan semuanya campur aduk. Jadi nggak nyangka gue ada di gedung DPR yang sekarang dilantik yang nggak pernah terpikir bahwa ada di situ gitu. Iya betul. Saya juga riset nih yang dari Mas Uya Kuya ya, Lastari Sutrasno. Iya betul. Ini anggota DPR RI 1954 ya. Betul. Oh, jadi memang sudah ada turunan. Darah politiknya udah ada. Darah politiknya sudah ada. Darah aktivis sudah ada. Ya. Bahkan kalau Uya kan jauh dari sebelum Pileg itu udah ada aktivitas sosial ya. Iya. Ke luar negeri, ke TKW segala macam. Komisinya berapa berarti kepikiran 9 atau enggak tuh kalau ke tenaga kerja? Kalau ke tenaga kerjaan bisa di 9, bisa di 1 juga ada hubungannya karena kan ada Kementerian Luar Negeri karena itu berhubungan juga dengan luar negeri. Tapi kan kita juga nggak tahu nih katanya Kementerian Tenaga Kerja juga ada isu-isu katanya bakal ada badan BP2MI yang akan dijadiin kementerian khusus pekerja migran. Kita nggak tahu nih ada di komisi berapa nanti. Jadi masih digodok nih. Kan ada juga gejala-gejala katanya komisi nambah gitu kan. Iya, tunggu dulu kementerian nanti. Maksudnya dapat komisi nambah 20%. Boleh dikasih lah kita. Bukan. Makanya ganti lah namanya komite. Iya, komisi kayaknya gimana nggak enak ya. Konotasinya ya. Komisi berapa lo? 20%. Nah kalau Sherin tuh bisa dijelaskan juga ya, karena kan banyak yang masih bertanya-tanya DPD ini apa sih begitu, apa bedanya dengan Dewan? Kita mungkin udah tahu, tapi kan bagaimana sosialisasi ke anak-anak muda tentunya, Sherin untuk mengenalkan apa sih yang akan saya bawa begitu di sebagai anggota DPD. Iya, memang selama berkampanye itu yang kita hadapi itu adalah pertanyaan masyarakat, ini DPD fungsinya apa ini? Ya, karena selama ini masyarakat terlalu excited tentang DPR, kemudian ketika muncul sosok yang berkampanye dari calon DPD, itu pasti bertanya, ini nanti kalau kita pilih, ada fungsinya nggak ya? Ada benefitnya nggak ya bagi kita? Karena memang ada sedikit perbedaan antara DPR dengan DPD, di mana DPR bisa memutuskan. Namun DPD bisa untuk memberikan pengajuan undang-undang, melakukan pengawasan juga, terutama terkait peraturan tentang kedaerahan. Ya, apalagi ini saat ini Sumatera Barat sendiri itu juga salah satu special case di demokrasi kita saat ini karena DPD RI-nya harus melewati 2 kali pemilihan. PSU ya? Iya, karena PSU ya Mas ya. Jadi kalau ditanya untuk semangat memperjuangkan dan membuktikan kepada masyarakat Sumatera Barat
lebih lagi karena harus 2 kali dipercaya dan 2 kali dipilih. Ya, betul. Nah, yang juga jadi tantangan kalau saya jadi kepikiran ke Mbak Cindy. Meskipun kita itu kan keterwakilan perempuan harusnya 30%, tapi pemilu 2024 kemarin enggak di bawah itu jumlahnya. Nah, Mbak Cindy bagaimana untuk membawa isu perempuan ini agar jadi concern di DPR RI? Kita tahu kemarin UU TPKS sudah goal. Nah, tapi kan banyak isu-isu perempuan lain yang belum bisa diselesaikan, Mbak Cindy. Baik Mbak, pertama saya mau bilang dulu bahwa di antara partai politik yang ada hanya satu-satunya partai Nasdem yang memenuhi 30% komposisi dari anggota DPR RI perempuan. Jadi terima kasih juga kepada masyarakat karena mempercayakan nih kader-kader DPR RI dari partai Nasdem yang ternyata fighter ya Mbak. Ini kan terbukti 30% keterwakilan itu. Nah, bagaimana cara nanti kita menyampaikan aspirasi? Pertama, sudah jelas partai kita ini sangat pro terhadap perempuan, jadi secara fraksi kita pasti mendukung regulasi-regulasi yang pro terhadap perempuan. Yang kedua juga di DPR sendiri kita punya kaukus wanita, Mbak. Di mana harapannya kaukus ini bisa saling bersinergi antara anggota-anggota DPR RI perempuan semuanya, kita juga bisa kompak sehingga bareng-bareng lah kita memajukan dan juga menyuarakan isu-isu perempuan yang ada tidak hanya di dapil saya karena sekarang sudah DPR RI tapi se-Indonesia nantinya. Ya, ini yang harus dibawa karena tantangannya juga berat ya, Cing Abdel ya. Iya, apalagi sekarang banyak selain artis yang muda itu memang jadi isu sendiri di masyarakat, banyak seperti ketidakpercayaan. Yes. Tadi udah dijelasin masalah artis dan anak muda. Mudah-mudahan ini bisa dijawab sama anggota-anggota DPR ataupun DPD yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat ya. Berikutnya kita punya fun fact. Tapi nanti jangan sekarang dulu, Cing Abdel. Kita akan tanyakan, tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam akhir pekan sesaat lagi.